Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita memulai kegiatan MPLS di pagi hari ini, khususnya untuk materi kurikulum, kita awali dengan berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi berdoa. Dipersilakan. Doa selesai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu sekalipun melalui daring selama masa pandemi ini, dan semoga pada waktu yang segera mungkin pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali ke kehidupan normal seperti yang biasanya kita jalani, ya. Kemudian untuk memulai kegiatan terkait dengan materi kurikulum, mari kita lihat materi yang akan saya sampaikan. Nanti perkenalan di dalam kegiatan dalam sini sudah saya sampaikan. MPLS. Bosan. Mendingan tidur ya. Karena sudah terbiasa tidur, bangunnya malam masih bangun, sehingga posisinya tidur pagi masih belum semangat ya. Kemudian kita lihat kurikulum 2013, review 2018 untuk materi MPLS 2020 dan 2021. Ini ya, kita lihat terlebih dahulu ya, kita lihat muncul nggak? Oh, enggak. Iya. Ya. Masih sambil belajar, jadi ada sedikit ini kita saya coba aplikasi kita lihat video ini. Oke, ternyata tidak muncul ya. Oke. Kembali dari ya, untuk materinya ini
Jadi ini atau tidak bisa. Lihat aja, kita dengarkan aja, mungkin muncul suaranya. Nah, tidak muncul ya. Kembali ke aplikasi window. Kita kembali ke acara ya. Di kurikulum 2013 review 2018 ya. Fotonya ojo kemrung sungle kabeh wis ana sing ngatur. Artinya mari kita ikuti kegiatan ini slowly but surely ya. Perkenalan. Nah, saya kenalkan. Yang pertama bahwa nama saya adalah Andri Kurniawan. Kemudian tempat tanggal lahir 24 Desember 1975 tahun yang lalu ya. Kemudian alamat rumah saya Jalan Kauman 449 Wonosobo Jatirogo. Itu alamat email, dan bisa dilihat andri.smkn.jatirogo@gmail.com. Untuk akun Facebook Andri Kurniawan, silakan bisa nanti dilihat. Kemudian untuk kontak nomor telepon dua, yang pertama 081334199996, ini untuk HP dan WhatsApp. Kemudian ada lagi satu lagi 082332559996. Untuk kontak ini silakan terkait dengan nanti ada permasalahan-permasalahan terkait dengan pembelajaran, kurikulum dan yang lainnya, silakan untuk dikontak. Syaratnya beri nama supaya saya bisa langsung memberikan. Kemudian saya kenalkan saya, istri saya Stiana dari SMP Negeri Jatirogo. Kemudian anak saya yang pertama ya. Ini yang pertama Anissa Lutfianti, semester 3 di Teknologi Kulit. Kemudian anak saya yang kedua Ananda Lutfia Mufidah, kelas 9 SMP Negeri 1. Ya. Demikian perkenalan dari saya. Kemudian yang berikutnya adalah riwayat pendidikan. Dimulai dari TK, saya TK di TK Tunas Rimba Jatirogo. Kemudian SD, saya belajar di SDN Wonosobo 2 Jatirogo.
di tahun 82 sampai 88. Kemudian tahun 88 sampai 91 di SMP 1 Jatirogo. Berikutnya 91 sampai 94 adalah menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Rembang. Selanjutnya 4 sampai tahun 2000 sekali menempuh S1 Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. Dan berikutnya saya masuk ke S2 pada tahun 2005 sampai 2007 dengan biaya dari di jurusan Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri. Dan perkenalan, konsentrasi untuk mengikuti yang berikutnya ini. Ya. Jika tidak konsentrasi, nah, resikonya kalian akan lari MPLS pagi hari ini. Ya. Karena untuk materi MPLS kurikulum ini nantinya adalah untuk memudahkan kalian saat menempuh pendidikan di SMK Negeri Jatirogo. Hal-hal yang perlu diketahui oleh siswa baru. Ternyata menjadi SMK Negeri Jatirogo yang harus diperhatikan. Tapi sebelum ke sana saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada anak-anakku semuanya bahwa kalian bisa masuk ke SMK Negeri Jatirogo setelah melalui proses PPDB yang kemarin ini adalah full online, yang banyak sekali yang anak-anak yang kesulitan dalam proses online kemarin, utamanya terkait dengan adanya Sherlock dan kemudian review terkait dengan nilai-nilai rapot. Nah, kemarin banyak sekali yang nilai rapot bermasalah, kemudian share lokasi ternyata tidak dilakukan dari rumah tetapi dari warung kopi, alasan kehabisan. Akhirnya beberapa panitia terpaksa harus membuat sekiranya mana rumah kalian sesuai dengan alam. Oke. Kemudian melalui proses afirmasi dan yang lainnya, kira adalah melalui proses reguler. Terima kasih, yang jelas selamat pada anak-anak. Semoga nantinya keberkahan selalu menyertai kalian semua. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini ada yang perlu saya sampaikan terkait dengan kurikulum SMK K13 review. Ini sudah materi inti. Bahwa di SMK itu berbeda dengan di SMA. Berbeda juga dengan di SMP. Bahwa di SMK itu adalah materinya kurang lebih mata pelajarannya hampir sama dengan SMA. Berbedanya adalah nanti ada muatan peminatan. Di sini ada yang pertama adalah muatan nasional. Muatan nasional ini adalah pembelajaran-pembelajaran yang umum yang kalian sama dengan apa yang ada di sama mungkin beberapa mata pelajaran sama dengan di SMP. Yang berbeda mungkin diantaranya adalah nanti pada muatan kewilayahan. Oke. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Ini
pada pendidikan agama dan budi pekerti, kalian akan menerima pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti ini diterima mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 untuk program pembelajaran 3 tahun, dan ada juga untuk program pembelajaran yang 4 tahun, khususnya geologi. Ya. Kemudian ada juga pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Ini pendidikan mata pelajaran ini akan ditempuh 10 sampai dengan kelas 12 dengan kurang lebih 2 jam pelajaran per minggu semester. Oke. Selanjutnya untuk bahasa Indonesia, pelajaran wajib yang kalau dulu saat UNAS itu akan ada. Besok kalau memang pada 2020 terakhir UNAS, untuk 2021 UNAS akan diganti, dihilangkan menjadi uji asesmen kompetensi. Untuk bahasa Indonesia diberikan pembelajaran mulai 10 sampai dengan kelas 12 sama. Bedanya jamnya, kalau di bahasa Indonesia di kelas 10 nanti kalian akan menerima 4 jam pelajaran per minggu. Dan kelas 11 akan menerima kurang lebih 3 jam pelajaran per minggu, dan nanti pada saat kelas 12 menerima 2 jam pelajaran dengan kurikulum 2013 review 2000. Selanjutnya adalah matematika. Matematika ini merupakan materi wajib yang nanti akan diberikan mulai kelas 10 sampai kelas 12 dengan alokasi waktu kurang lebih 4 jam pelajaran per minggu. Untuk selanjutnya sejarah Indonesia, bukan sejarah dunia ya. Sejarah Indonesia pembelajaran hanya diberikan pada saat kelas 10 dengan kurang lebih sekitar 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Khusus untuk program 3 tahun, bahasa Inggris itu akan diberikan mulai kelas 12. Ya, dimulai dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 kurang lebih sekitar 4 jam per. Tapi untuk program 4 tahun bahasa Inggris ini diberikan sampai dengan kelas 13 dengan alokasi waktu kurang lebih sama sekitar 3 jam pelajaran per minggu. Ada yang berikutnya adalah muatan kewilayahan. Di muatan kewilayahan ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah seni budaya. Seni budaya diberikan pada saat kelas 10 ya 3 jam pelajaran yang seperti yang biasanya nanti anak-anak kalian akan diajar terkait dengan seni. Pelajaran seni ini ada berbagai macam, mulai dari seni musik, bisa seni tari, bisa seni rupa, bisa. Kalau untuk periode yang kemarin kita karena masih belum punya guru spesial seni budaya, jadi kemarin itu pembelajaran seni rupa. Tapi untuk sekarang ada guru yang spesialis seni budaya nanti oleh Pak Yudhistiono. Kalian akan diajarkan spesial tentang seni budaya. Oh ya, saya kenalkan terkait dengan pendidikan agama, tadi gurunya belum ya. Pendidikan agama ada 3 orang guru di SMK kita, yaitu Pak Ahmad Aun Rafiq, SAG, kemudian
yang 12, kemudian ada Pak Santoyo untuk materi kelas 11, dan kemudian Pak Muhammad Sutrisno yang mengajar di. Untuk pembelajaran PPKN, gurunya kurang lebih nanti ada Pak Muhammad Abdullah dan Bu Nisih, guru yang nantinya mengajar sesuai dengan kalau untuk kelas 11 dan untuk kelas 11 kalian akan ketemu Ponisih dan Pak Muhammad Abdullah. Untuk kelas 12 nanti kalian ketemu dengan Pak Muhammad Abdullah. Ya. Untuk bahasa Indonesia ada 3 orang guru, nanti kalian kelas 10 itu ketemu dengan Bu Roudo sama Bu Nur Fitriani. Kelas 11 itu lagi, kalau untuk kelas 10 ada Pak Muhammad Nasihul Amin. Untuk kelas 11 kalian ketemu dengan Bu Roudo dan Bu Nur Fitriani. Untuk kelas 12 kalian akan ketemu dengan Pak Muhammad Nasihul Amin. Untuk matematika, pelajaran nanti akan dipandu oleh, mulai dari kelas 10 kalian akan ketemu dengan ada Bu Bendi ini, dan berikutnya di kelas 11 ada Bu Purwantini, Bu Bendi, dan Bu Titi. Dan yang di kelas 12 kalian akan ketemu dengan Bu Titi dan Bu Eti. Untuk secara Indonesia, dan di kelas 10 ini nanti akan ketemu dengan Bu Neti. Ya. Inggris, kalian akan ketemu dengan Bu Farika, Farikatus Solika. Kemudian kelas 11 kalian akan bertemu dengan Bu Rahma. Kelas 12 kalian akan ketemu dengan. Untuk berikutnya seni budaya tadi sudah saya sampaikan, di kelas 10 kalian akan ketemu dengan Pak Yulistiono. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kita ada 3 orang guru. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini sesuai dengan 2013 hanya diberikan di kelas 10 dan kelas 11. Di kelas 12 tidak ada materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ada 3 orang guru di sini, nanti kalian bisa ketemu dengan Pak Joko Julianto, kemudian Bu Ita Istiara, dan yang terakhir Pak Mukhtar. Lanjutkan ke muatan peminatan kejuruan khusus untuk jurusan sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Yang pertama dimulai pada geologi pertambangan, karena ini spesial 4 tahun. Pembelajaran ini yang akan dimulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 13. Untuk muatan peminatan kejuruan geologi, ini ada yang pertama dimulai dari dasar bidang keahlian. Dasar bidang keahlian di sana ada namanya simulasi komunikasi dan komunikasi digital. Ini adalah pembelajaran yang terkait dengan IT. Ada pembelajaran terkait dengan pengenalan Office. Kemudian ada pembelajaran terkait dengan penggunaan daring. Dan nantinya ada lagi berikutnya terkait dengan aplikasi-aplikasi yang membuat terkait dengan video, dan berikutnya nantinya untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya. Ya. Jadi silakan simulasi dan komunikasi digital ini kalian akan menerima pada saat kelas 10 di semua jurusan.
Simulasi dan komunikasi digital ini 1 minggunya kurang lebih sekitar 3 jam. Jadi nanti kalian selama 1 minggu 3 jam menghadapi komputer terkait dengan aplikasi-aplikasi yang dan yang saat ini update ya. Berikutnya, karena mata pelajaran fisika di geologi pertambangan. Fisika ini khusus untuk geologi pertambangan nanti akan ditempuh kurang lebih sekitar 4 jam pelajaran. Nah, kemudian untuk gurunya, SIMDIK ini khusus GP nanti kalian akan ketemu dengan Bu Isyana. Kemudian fisika ini kalian juga bertemu dengan Bu Isyana. Kemudian untuk kimia ini 1 minggunya diberikan kurang lebih sekitar 3 jam pelajaran yang akan dipandu nantinya oleh Bu Happy. Di fisika, kimia, SIMDIK ini hanya diberikan hanya pada saat kelas 10. Berikutnya untuk dasar program kalian. Yang pertama adalah gambar teknik. Di gambar teknik ini adalah satu dasar pembelajaran yang wajib kalian kuasai untuk geologi pertambangan, hanya diberikan di kelas 10 karena sebagai dasar untuk pembelajaran materi berikutnya. Gambar teknik nanti kalian akan dipandu oleh Bu Fatia. Kemudian ada lagi dasar-dasar geologi. Dasar-dasar geologi ini nanti kalian akan dipandu, ada 2 orang guru spesialis pertambangan ini. Siswanto Hadi, ada di dasar-dasar geologi nanti kalian akan diberikan materi-materi terkait dengan yang pertama satuan, ada kemudian kristal mineral, dan materi-materi khusus yang terkait dengan geologi. Berikutnya, mata pelajaran keselamatan, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup K3LH. Kalian nanti akan dipandu bersama dengan Pak Arman. Yang berikutnya untuk kompetensi keahlian. Ini yang materi inti di geologi pertambangan. Pemetaan topografi, pemetaan geologi, nanti kalian akan bertemu. Pemetaan ini adalah gurunya Pak Edi. Diberikan di kelas 11 dan kelas eksplorasi, teknik eksplorasi dan teknik pengembangan. Ini nanti akan diberikan pada saat kelas 11 dan kelas 12. Teknik peledakan pemboran ini juga sama, diberikan di kelas 11 dan kelas 12. Untuk bahan kalian ini terkait dengan materi khusus. Di bahan kalian ini nanti kalian akan bertemu dengan gurunya, kalau tidak salah adalah Fatia. Ini pembelajaran khusus. Ada geologi teknik, bertemu dengan guru-guru geologi pertambangan. Di geologi teknik ini insya Allah nanti diberikan di kelas 12 ketemu dengan Pak Karman. Kemudian geologi terapan, ini untuk materi geologi terapan dan tambang terapan. Ini nanti khusus diberikan hanya pada saat kelas 13. Kemudian ada produk kreatif dan kewirausahaan. Produk kreatif dan kewirausahaan ini nanti kalian akan bertemu dengan guru-guru produktif ya, dan guru kewirausahaan khusus untuk IP ini guru PKK-nya ada di kelas 11 nanti ketemu dengan Bu Tommy, dan kelas 12 nanti ketemu dengan Pak Gani. Di GP guru-gurunya ada
Fatia, ada Pak Karman, Pak Agus. Yang selanjutnya kita lihat sedikit intermezzo. Lihat pada gambar. Kebanyakan orang terlalu fokus dengan kesuksesan orang lain. Melihat seseorang yang menggali kemudian mendapatkan berlian, yang lain cemburu. Karena ternyata temannya mendapat berlian, maka dia cemburu, kemudian pindah ke tempat yang digali oleh teman. Padahal dia sendiri mampu lebih sukses jika benar-benar. Kenapa? Karena kalau saja ini diteruskan, di bawahnya itu ada berlian yang jauh lebih. Artinya dari gambar ini perlu dipahami bahwa jangan terlalu fokus dengan kesuksesan orang lain. Artinya jadilah diri sendiri. Tekuni apa yang kalian pahami, apa yang kalian sukai, supaya kalian nanti jauh lebih. Oke, kita lihat ke berikutnya untuk jurusan tata busana. Materi secara umum untuk normatif adaptif atau muatan nasional dan muatan kewilayahan sama. Untuk di tata busana, materi yang penting terkait dengan peminatan di sana ada yang pertama di bidang dimulai dari dasar bidang keahlian. Yang pertama adalah sama simulasi dan komunikasi digital. Di SIMPIK ini nanti kalian akan diberikan materi terkait dengan aplikasi komputer, dimulai dari Office, pengenalan Office, kemudian aplikasi-aplikasi yang terkait dengan video, nantinya untuk pembelajaran yang bisa digunakan pada produk kreatif. Ada 3 jam pelajaran. Nanti untuk tata busana kalian SIMPIK akan dipandu oleh Bu Siti Rahayu. Kemudian ada pembelajaran IPA terapan. IPA terapan ini hanya diberikan di kelas 10 dengan jam pembelajaran kurang lebih sekitar 4 pembelajaran. Kemudian guru yang IPA ini spesialis adalah Bu Bertin. Yang berikutnya pariwisata. Pariwisataan ini pengenalan tentang pariwisata, karena tata busana itu masuknya ke dalam bidang keahlian pariwisata. Jadi wajib kepariwisataan terkait dengan pariwisata kalian nanti akan dipandu oleh komite. Kepariwisataan diberikan selama kurang lebih 2 jam pelajaran di kelas. Kemudian dasar program keahlian. Ada beberapa materi yang perlu dipahami. Yang pertama adalah pengetahuan bahan tekstil. Ini nanti kalian akan ketemu dengan Bu Nurul Faizah. Pengetahuan bahan tekstil diberikan pada saat pembelajarannya di kelas 10. Ada berikutnya dasar desain. Dasar desain ini diberikan selama kurang lebih sekitar 2 jam sampai 4 jam pelajaran. Itu nanti ketemu dengan gurunya untuk saat ini adalah Bu Faiz sama Bu Nafis. Di dasar desain ini namanya dasar, itu diberikan di kelas 10. Kemudian pembuatan pola. Pembuatan pola ini kalian akan ketemu pembuatan pola itu di kelas 10, 11 dan kelas 12. Kelas 11. Kelas 10 dan kelas 11. Kalau di kelas 10 dasar desain, kalau di kelas 11 adalah pembuatan pola. Nanti kalian akan bertemu dengan guru-guru tata busana yang cantik-cantik, itu ada Bu Faiz, kemudian Bu Nafis, Bu Marcella, dan Bu Asni. Kemudian teknologi menjahit.
teknologi menjahit. Di sana kalian akan diajarkan teknik menjahit. Jadi setiap hari ketemu dengan mesin jahit, bagaimana teknik menjahit yang baik dan benar. Ini nanti teknik menjahit, kalau tidak salah nanti ya. Teknik menjahit itu hanya diberikan di kelas 10 dengan pembelajaran sekitar 4 jam pelajaran kalau tidak salah. Kemudian desain busana. Untuk kompetensi kalian yang nantinya kalian ke depannya begitu 12 wajib presentasi pembuatan desain. Desain busana. Desain busana ini nanti diberikan kalau tidak salah di kelas 11. Kemudian pembuatan hiasan busana. Ini nanti kalian diberikan materi pada saat kelas 11. Kemudian pembuatan busana custom made ini diberikan di kelas 11 dan kelas 12 karena ini kalian wajib membuat desain. Ada lagi berikutnya adalah pembuatan busana industri. Di pembuatan busana industri ini sama dengan custom made, itu diberikan di kelas 11 dan kelas 12 yang akan dipandu oleh custom made. Itu ada Bu Faiz, ada Bu Nafis, dan Bu Marcella. Untuk industri kalian akan ketemu dengan Bu Marcella dan Bu Nafis. Ada berikutnya produk kreatif dan kewirausahaan. Produk kreatif kewirausahaan ini kalian akan mendapatkan di kelas 11 dengan jumlah jam pembelajaran, dan produk kreatif di kelas 12 kurang lebih sekitar 6 jam pelajaran. Itu ketemu dengan gurunya adalah dua seni untuk kelas tata busana. Untuk jurusan teknik kendaraan ringan otomotif, mari kita lihat yang pertama, penguatan peminatan juruan khusus untuk TKR. Ini mulai dari dasar bidang keahlian. Materi SIMDIK sama, 3 jam pembelajaran, nanti kalian akan dipandu oleh luluh. Fisika, 3 jam pembelajaran, nanti kalian akan ketemu dengan Bu Isyana. Kimia, 3 jam pembelajaran di kelas 10 oleh Bu Happy. Kemudian yang perlu dipahami ada dasar program keahlian, dimulai dari yang pertama gambar teknik otomotif. Ini nanti kalian akan dipandu oleh Pak Agus Yanurifai. Diberikan di kelas 10 banyak kurang lebih 4 jam pelajaran. Ada teknik dasar otomotif, teknologi dasar otomotif ini sekitar 2 jam pembelajaran yang nanti akan dipandu oleh Pak Furyati. Kemudian ada lagi pekerjaan dasar otomotif. Ini nanti kalian kurang lebih 5 jam pembelajaran bersama dengan Pak Furyati. Kemudian kompetensi keahliannya ada pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Jadi khusus untuk anak-anak TKRU, kalian nanti akan mendapatkan pembelajaran terkait dengan mesin. Namanya kendaraan ringan itu diantaranya pahami di sana ada mobil. Ya. Mobil-mobil yang masuk sebagai kendaraan ringan diantaranya adalah mobil-mobil muatan penumpang, muatan barang. Terkait dengan muatan barang ada yang mobil MPV, MPU, ya bisa juga dalam bentuk. Kemudian pembelajaran mesin, pemeliharaan mesin kendaraan ringan ini nanti kalian akan dipandu oleh kelas 11 oleh Pak Agus Yanu, kelas 12 oleh Puri. Ada berikutnya pemeliharaan sasis dan pemindah
tenaga kendaraan ringan. Kalian nanti bertemu dengan pemeliharaan sasis ini di kelas 11 dan kelas 12 oleh Pak Isumander, di kelas 11 dan kelas 12-nya oleh Pak Lulu. Ada berikutnya yang terkait dengan sasis, ini adalah pembelajaran-pembelajaran terkait dengan rangka, dengan suspensi, lainnya. Kemudian pemeliharaan kelistrikan, ini terkait dengan kelistrikan. Di kelas 11 kalian akan bertemu dengan Pak Tony, dan di kelas 12 kalian akan bertemu dengan Pak Budi. Produk kreatif dan kewirausahaan, di kelas 11 ada 5 jam pembelajaran bersama dengan Pak Imam, dan di kelas 12 bersama dengan saya. Oke. Ini biar tidak bosan, mari kita lihat. Hebat. Hebat. Hebat versi orang India itu diantaranya mungkin ini. Jadi kereta api penuh, tidak hanya di dalam lokomotifnya, tidak hanya di dalam gerbongnya, tetapi sampai ke atap-atapnya. Berhenti di jembatan dan semuanya naik. Indonesia pernah mengalami sama, tapi sekarang alhamdulillah kereta api sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Berikutnya, hebat. Ini perlu dipahami. Ini yang diangkut adalah, tapi begitu banyaknya sehingga untuk sebuah sepeda ngayuhnya itu sampai harus tunduk ke depan demi jangan sampai terjadi lema, karena terlalu berat. Dipahami sekalipun hanya kardus kosong, tapi kalau terlalu tinggi resikonya kalian jatuh. Ya. Ada lagi berikutnya, ya, bahwa hebat beberapa orang itu menunjukkan bahwa untuk mengangkat bata itu cukup menggunakan sepeda, tapi perlu dipahami jangan sampai menimbulkan kecelakaan kerja. Kalau saja ini ada polisi tidur atau bahkan ada lubang jalan, maka resikonya kalian dapat kejatuhan. Jadi hebat itu jangan menimbulkan persepsi yang berbeda. Ini kebiasaan orang Indonesia. Ya, bahwa untuk mengangkut barangnya sebegitu banyaknya, maka cukup menggunakan sepeda. Dipahami bahwa sebetulnya sebuah sepeda motor itu maksimal hanya boleh mengangkat 200 kg. Oke, kita lanjut. Untuk rekayasa perangkat, pembelajarannya dasar bidang keahlian, ada SIMDIK, karena anak-anak rekayasa perangkat lunak wajib menguasai komputer, maka jelas simulasi dan komunikasi digital 3 jam. Di kelas 10 nanti kalian bertemu dengan Pak Dul. Fisika 3 jam pelajaran, nanti kalian akan bertemu dengan Bu Isyana. Kimia di kelas 10 ketemu dengan Bu Depi selama 3 jam pelajaran. Kemudian Siskom, sistem komputer, nanti kalian akan bertemu dengan Bu Depi. Diberikan hanya di kelas 10 terkait dengan materi-materi sejarah komputer. Kemudian komputer dan jaringan dasar. Jadi, kalian sakit tentang komputer. Materi komputer dan jaringan dasar diberikan di kelas 10 selama 5 jam pembelajaran oleh Pak Setio Ahmad.
Pak Tony. Kemudian ada berikutnya pemrograman dasar. Pemrograman dasar ini hanya diberikan di kelas 10, nanti kalian ketemu dengan Pak Rahman. Berikutnya dasar desain grafis. Ini diberikan di kelas 11, kelas 10 ya. Ini nanti dengan Pak Rahman. Materi inti di RPL ada pemodelan perangkat lunak nanti di kelas 11 bersama dengan Pak Nah, basis data kelas 11 dan kelas 12 nanti ketemu dengan Bu Erlina. Kemudian PBO, pemrograman berorientasi objek, nanti kalian akan bertemu dengan Pak. Pemrograman web dan perangkat bergerak, saya ulang, untuk PBO nanti kalian di kelas 11 dan kelas 12 bertemu dengan Pak Setia Ahmad Fatoni. Pemrograman web dan perangkat bergerak, kelas 11 kalian akan bertemu dengan Pak Duta dan Pak Ridwan. Produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti kalian akan bertemu dengan Bu Herlina di kelas 11 dan kelas 12. Saya percepat karena dan waktunya mendekati habis ini. Untuk akuntansi dan keuangan lembaga, materi di akuntansi dan keuangan lembaga di kelas dasar bidang keahlian di kelas 10 nanti kalian bertemu dengan Pak Tony. Kemudian ekonomi bisnis, kalian nanti akan bertemu dengan ekonomi bisnis, itu adalah kemudian administrasi umum, kalian bertemu dengan Bu Somi. Kemudian IPA, kalian akan bertemu dengan Bu Bertin. Di pembelajaran dasar bidang keahlian ini hanya diberikan di kelas 10. Kemudian ada dasar program keahlian. Etika profesi, ini kalian akan bertemu dengan Bu Heni nanti ya. Kemudian spreadsheet kalian akan ketemu dengan Pak Bambang. Pembelajaran akuntansi dasar nanti insya Allah oleh Pak Masudi. Perbankan dasar nanti bersama dengan Siti Rahayu. Pembelajaran dasar program keahlian diberikan hanya di kelas 10. Kemudian ada kompetensi keahlian. Praktikum akuntansi perusahaan, jasa dagang dan manufaktur, kalian nanti akan ketemu dengan ada Bu Rustini. Kemudian lembaga praktikum akuntansi lembaga dan pemerintahan, ini nanti oleh Bu Heni. Akuntansi keuangan nanti di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 nanti ada ketemu dengan Pak Masuki. Kemudian komputer akuntansi nanti kalian ketemu dengan Pak Bambang. Kasih pajak nanti kalian bertemu dengan Bu Ayu dan Pak Masuki di kelas 11 dan kelas 12. PKK ada spesialis guru PKK yaitu di Nurjana. Ya. Untuk penilaian dalam kurikulum A13 review 2018 yang dipahami, KKM ada kriteria ketuntasan minimal. Karakteristik peserta didik, inteknya ini jadi berdasarkan dari karakteristik kalian semuanya. Kemudian ada karakteristik mata pelajaran, kesulitannya mata pelajarannya. Kemudian kondisi satuan pendidikan dengan daya dukung ini adalah sarana prasarananya, maka ditetapkan untuk di SMK Negeri Jatirogo berdasarkan dari indeks kompleksitas dan daya dukung, muatan nasional dan kewilayahan ditetapkan KKM-nya adalah 75. Untuk muatan peminatan atau produktif, minimal KKM-nya adalah 80. Jadi kalau nilai kalian kurang dari 75 untuk muatan nasional dan kewilayahan atau yang normatif dan adaptif, maka kalian dianggap tidak lulus. Tapi kalau untuk peminatan atau produktif, kalau kalian nilainya kurang dari 80, maka resikonya kalian tidak lulus atau tidak naik kelas.
Remedial dan pengayaan, ada bimbingan individu, nanti kalian bisa bersama dengan guru BPBK, ada Bu Nikmah, ada Pak Bayu, dan ada Pak Albar. Silakan manfaatkan bimbingan individu. Ada bimbingan kelompok, terkait dengan bimbingan kelompok dengan wali kelasnya. Kemudian ada pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda terkait dengan jika kalian mengalami nilai kurang, nanti bisa mengulang pembelajaran sesuai dengan materi yang nilainya kurang. Kemudian yang perlu pemanfaatan tutor sebaya. Silahkan kalian minta bantuan kepada rekan atau temannya yang dianggap mampu. Ini untuk nilai KKM jangan sampai kurang. Oke. PKL ini kerja lapangan, anak wajib melaksanakan PKL khusus untuk program 3 tahun, nanti dilaksanakan pada semester 3 atau jadi di kelas 11. Jangka waktunya minimal 4 bulan, maksimalnya adalah 6 bulan. Untuk GP, karena GP adalah 4 tahun, dilaksanakan di antara semester 3 sampai semester 8 atau di kelas 11 sampai kelas 13. Jangka waktunya minimal 4 sampai dengan 1 tahun. Jadi lumayan lama untuk yang pembelajaran 4 tahun bisa sampai 1 tahun. UKK dilaksanakan pada semester 6 baik program 3 tahun maupun program 4 tahun. UKK ini wajib nanti melibatkan penguji dari LSP atau BUP yang dinilai diantaranya nanti ada pembelajaran praktek dan ada pembelajaran UNAS. Teori kejuruan nanti mempengaruhi atau kalau dulu ujian nasional. Uji asesmen, asesmen kompetensi minimal, nanti ini kita ikuti. Dulu UN, sekarang adalah asesmen kompetensi minimal. Perkiraan itu adalah nanti dilaksanakan pada semester 6, baik program 3 tahun maupun program 4 tahun. Pelaksanaannya seperti UNBK, jadi dilaksanakan secara online. Oke. Untuk pelaksanaan new normal, karena pelaksanaan KBM selama masa pandemi ini tidak diizinkan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka seperti biasanya. Jadi kalau memang dilaksanakan pembelajaran tatap muka, nanti sistemnya tidak boleh satu kelas. Jadi boleh dilaksanakan hanya setengah kelas. Waktunya juga dibatasi. Kemudian untuk pembelajaran KBM secara online atau daring dalam jaringan, nanti yang sudah dilaksanakan di SMK selama ini, aplikasi untuk absensi harian dilaksanakan melalui aplikasi Google Forms. Anak-anak kalian nanti mengikuti seperti halnya yang kalian laksanakan selama MPLS, di absensi melalui Google Form dari link yang sudah diberikan. Aplikasi untuk pembelajaran yang digunakan di SMK negeri Jatiluhur, diantaranya ada Google Classroom, nanti memanfaatkan juga Google Drive, WhatsApp, dan aplikasi lainnya yang sesuai, karena beberapa guru menggunakan aplikasi yang sesuai mereka yang dianggap lebih applicable. Oke. Yang terakhir, untuk kalender pendidikan, nah ini terlalu kecil ya. Jadi pembelajaran pada semester ganjil itu nanti adalah kurang lebih sekitar 131 hari. 131 hari dimulai dari tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal ini 24 Desember. Kemudian untuk semester 2 nanti 123 hari. Ya, demikian
nanti ada permasalahan silakan kalian tadi sudah saya sampaikan untuk menghubungi saya, gunakan kontak yang ada. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan nantinya kita mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Demikian, saya akhiri sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.